warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat beliau, atas hidayah beliau, kita senantiasa diberikan waktu untuk belajar dan belajar. Meskipun di era pandemi ini kegiatan mahasiswa itu terbatasi, kita hanya bisa melakukan kegiatan belajar di rumah. Namun dengan di rumah saja, ini yang patut kita syukuri. Tetap ada waktu, ada kesempatan yang bisa kita gunakan untuk belajar. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga dengan berselawat kepada beliau menjadi pertanda bahwa kita adalah umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hukum pajak, kami di sini dari kelompok 2 mohon waktu untuk mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kelompok kami di mata kuliah hukum pajak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Heriansa dan 5 rekan saya yaitu Muhammad Firman Abdillah, Ahmad Bukhari, Ardiansa Suryana, Ahmad Wahid Ramdhani, dan Fahim Ahsan Hakim. Kami di sini akan mempresentasikan, dan untuk materi yang pertama saya sendiri yang akan menyampaikan, yaitu tentang sejarah hukum pajak. Teman-teman mungkin sudah tahu apa itu hukum pajak, atau minimal pernah mendengar lah, karena sejak kita lahir pajak itu sudah ada, dan insya Allah keluarga kita adalah orang-orang yang memperhatikan itu. Jadi dulu pajak itu bukanlah merupakan pungutan, tetapi merupakan pemberian secara sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja. Kenapa? Karena raja waktu itu adalah sebuah pemerintah yang mengurus negara dari segi perekonomian iya, dari segi keamanan iya, dan lain-lain. Jadi pemberian sukarela dari rakyat untuk kerajaan, karena kerajaanlah yang mengurus negara waktu itu. Biasanya warga negara yang tidak melakukan penyetoran pemberian sukarela itu untuk kerajaan itu diberikan kewajiban untuk melakukan sebuah pekerjaan yang kaitannya untuk kepentingan umum, misalkan seperti pembuatan saluran air dan lain-lain. Tapi untuk warga negara yang istilahnya mampu untuk melakukan penyetoran itu, istilahnya mempunyai keekonomian yang di atas rata-rata lah waktu itu, maka ya dia bisa tidak harus mengikuti kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum, yaitu dengan cara ganti rugi atau melakukan pembayaran sukarela tadi itu. Kemudian di Indonesia, pajak itu di era prakolonial itu dikenal dengan istilah upeti. Cuman upeti ini tidak kembali kepada rakyat, jadi diberikan oleh rakyat untuk keluarga kerajaan dan untuk kepentingan di kerajaan itu. Jadi tidak kembali ke rakyat, bukan yang diberikan rakyat kemudian untuk kepentingan rakyat, tidak seperti itu. Nah, akan tetapi saat Belanda itu masuk, ini berubah. Jadi apa istilahnya dikenal dengan sistem perpajakan yang modern seperti yang kita ketahui saat ini. Jadi kita membayar pajak, diberikan kepada negara, kemudian itu masuk ke kas, dan ya kembali lagi untuk kepentingan kita, untuk kepentingan rakyat. Jadi di waktu zaman Belanda itu sistemnya itu lebih sistematis. Kenapa? Karena pemerintah Belanda waktu itu bisa membedakan, bisa membuat perbedaan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak waktu itu. Seperti contoh waktu itu adalah warga Asia, ya itu dinaikkan sebesar 4% untuk pembayaran pajaknya. Jadi di zaman Belanda ini memang pengaturannya itu sudah sistematis, dan seiring perkembangannya zaman di Indonesia
Akhirnya kita tahulah bagaimana pengaturan pajak di Indonesia saat ini. Ada undang-undang perpajakan, dan ya dari sejarah Belanda inilah, dari yang awalnya upeti itu ya diberikan oleh rakyat untuk pribadi kerajaan, tidak kembali ke rakyat, akan tetapi pada saat ini itu sudah dari rakyat untuk rakyat. Jadi itu adalah sejarah singkat tentang hukum pajak di Indonesia. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon untuk disimak baik-baik sampai selesai. Baik, saya akan melanjutkan ruang lingkup hukum pajak. 1. Subjek pajak. Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. A. Subjek pajak dalam negeri adalah 1. Untuk orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 3. Untuk orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 4. Untuk warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 5. Untuk badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. B. Subjek pajak luar negeri adalah 1. Untuk orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 4. Untuk badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. 5. Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tempat tetap di Indonesia. Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan untuk badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal kedudukan di Indonesia. Baik, saya akan berhenti. Sini saya akan menjelaskan objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun, meliputi antara lain. Yang pertama itu A. Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dan bentuk lainnya. Yang kedua itu yang B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang C itu adalah laba usaha. Yang D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Seperti keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Sedangkan yang F, keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. Adapun pungutan selain pungutan pajak yang ada di Indonesia, yakni yang pertama adalah retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atau warga yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah dan uangnya digunakan untuk pembayaran atau pengelolaan fasilitas umum yang berkaitan dengan jenis retribusi. Pembayaran retribusi
ini tergantung pada kemauan si pembayar. Artinya, pungutan retribusi hanya dikenakan pada orang-orang yang menikmati atau menerima jasa retribusi tersebut. Jenis retribusi yang ada di daerah dibagi menjadi 3, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Adapun retribusi jasa umum yakni retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Kemudian retribusi jasa usaha. Adapun retribusi jasa usaha yakni retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Kemudian yang ketiga, retribusi perizinan. Retribusi perizinan yakni antara lain adalah retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB, retribusi izin usaha perikanan. Kemudian yang kedua yakni pungutan selain pungutan pajak yang ada di negara Indonesia yakni cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang tertentu. Barang yang terkena cukai hanya barang yang memiliki karakteristik khusus, sifat atau karakteristik khusus. Yang terkena cukai diantaranya adalah konsumsinya yang perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pengurangan negara demi keadilan dan keseimbangan. Adapun barang-barang yang dikenai cukai yakni antara lain adalah alkohol atau etanol dan minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun. Kemudian contoh yang lainnya ialah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Kemudian yang ketiga yakni pungutan selain pajak yang ada di Indonesia yakni bea. Bea itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yakni bea masuk dan bea keluar. Adapun bea masuk yakni pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang pembeaan pada barang-barang impor yang diimpor dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian bea keluar adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang pembeaan pada barang-barang ekspor. Sama seperti cukai, negara melakukan pungutan ini bukan tanpa tujuan. Salah satunya yakni tujuan pengenaan bea terhadap barang-barang tersebut adalah untuk mengurangi impor. Walaupun impor sendiri itu merupakan transaksi yang penting antar negara untuk melindungi produksi dalam negeri, salah satunya impor memerlukan pengawasan khusus dari bea. Impor perlu diatur untuk melindungi produksi dalam negeri. Salah satunya adalah dengan mengenakan bea masuk. Bea keluar juga dikenakan untuk melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia, sekaligus menjamin bahan baku mentah untuk industri dalam negeri itu sendiri. Kemudian yang keempat, pungutan selain pajak yang ada di Indonesia yakni sumbangan. Sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang-orang tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi, pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut hanyalah orang-orang yang terlihat dalam pembayaran sumbangan tersebut. Contohnya adalah sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan. Mungkin hanya itu beberapa pungutan negara selain daripada pajak. Terima kasih. Sumber hukum pajak dibagi menjadi 2, yaitu 1. Hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak,
siapa yang dikenakan pajak atau subjek, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hukum pajak formil memuat bentuk tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain a. Tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak. B. Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga yaitu C. Kewajiban wajib pajak. Misalnya, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak wajib pajak. Misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN, hukum pajak formil dan material terpisah. Hukum pajak formil untuk kedua jenis pajak tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UUU KUHP, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Artinya, kewajiban dan hak WP dalam urusan PPh dan PPN dapat kita temukan pada Undang-Undang KUP. Berbeda dengan hukum pajak formil. Hukum pajak material PPh terpisah dengan hukum pajak material PPN. Hukum pajak material PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan untuk PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.